salah satu candi Puro Lampung Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan izinnya kita masih diberikan kesehatan dan dapat dikumpulkan dalam acara yang insyaallah berkah ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Dewan juri dan para pendengar rahimakumullah, di sini saya akan menyampaikan sebuah naskah yang berjudul Karakter Pemuda Islami. Saat ini kita berada di zaman yang semakin berkembang. Sebagai pemuda penerus bangsa, jangan sampai terlena dengan apa yang ada di dunia ini. Jangan lupakan hal yang wajib yang harus kita patuhi sebagai seorang muslim. Menjaga diri sebaik mungkin, karena sudah banyak di antara kita yang seolah memiliki harga diri. Karena memang cobaan begitu besar, sehingga amat susah bagi kita untuk istiqomah di jalan yang benar. Masa muda adalah masa yang penuh dengan potensi. Maka dari itu, marilah manfaatkanlah masa itu untuk kebaikan, untuk ketakwaan, dan untuk membela Islam. Ketahuilah bahwa karakter pemuda Islami itu memiliki yang pertama, kuat akidahnya. Akidah yang lurus merupakan suatu hal yang harus ada pada setiap muslim. Karena dengan akidah yang lurus, seorang hamba akan memiliki ikatan yang kuat dengan Allah. Lihatlah kisah Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang demi membela agama dan juga akidahnya, mereka rela meninggalkan kampung halamannya. Allah kisahkan mereka dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami pula tambah kepada mereka petunjuk. Quran surat Al-Kahfi ayat 13. Maka dari itu, marilah kita terus memperdalam sebuah akidah, karena banyak di antara kita yang rela menggadaikan akidahnya demi sebuah dunia. Contohnya, seorang muslimah yang berani membuka auratnya demi sebuah karir. Na'udzubillah min dzalik. Selagi kita masih bisa bernafas, teruslah untuk terus belajar akidah. Karena apa? Karena sekelas profesor pun bisa menggadaikan akidahnya demi dunia. Na'udzubillah min dzalik. Lalu yang kedua adalah semangat dalam menuntut ilmu agama. Mereka tahu bahwa hanya dengan ilmulah mereka mulia di sisi Allah. Dan menuntut ilmu itu adalah suatu hal yang wajib bagi kita seorang muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi kita setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka dari itu, kita terus berusaha untuk menuntut ilmu dan jangan pernah berhenti sampai nafas kita berhenti. Lalu, manfaat dari menuntut ilmu dan salah satu terutama dari menuntut ilmu adalah dimudahkan jalan baginya menuju surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dan salah satu yang bisa membentuk karakter pemuda adalah dengan menuntut ilmu. Dan hal mendasar yang harus kita pahami dan harus kita benahi dalam menuntut ilmu adalah niat. Sebagaimana sabda Rasulullah
dapat mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1 dan Muslim 1907. Maka dari itu, marilah niatkan dan ikhlaskan kita karena Allah. Jangan sampai kita niatkan dan ikhlaskan karena lainnya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, dengan ikhlas maka mulialah suatu kaum. Dan jangan sampai kita pemuda menuntut ilmu hanya karena duniawi dan juga hawa nafsu. Contohnya, seorang pemuda yang rajin menuntut ilmu, yang rajin bersekolah hanya karena pacarnya. Dramanya, sayang, nanti kamu berangkat sekolah ya. Soalnya kalau kamu gak berangkat, nanti aku gak semangat. No. Bagaimana ilmu itu akan masuk ke dalam hati jika targetnya adalah duniawi? Naudzubillah min dzalik. Maka jauhilah niat itu. Jangan sampai niat itu ada pada kita. Lalu yang ketiga adalah rajin beribadah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah adalah salah satunya seorang pemuda yang tumbuh dalam ketakwaan, yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Dan dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah benar-benar kagum terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki syahwat. Artinya, pemuda yang tidak mempertaruhkan hawa nafsunya dengan ia membiasakan segala sesuatu dengan baik, dengan ia membiasakan sesuatu ketaatan dan berusaha keras untuk meninggalkan segala keburukan. Kitab Faidul Qadir nomor 263. Lalu yang terakhir adalah akhlakul karimah, yaitu akhlak yang baik. Salah satu perkara yang dapat memasukkan kita ke surga adalah akhlakul karimah, yaitu akhlak yang baik atau akhlak yang mulia. Hasan al-Basri rahimahullah berkata, akhlak yang baik adalah sikap yang mulia. Contohnya, kita sopan santun kepada orang tua dan sopan santun kepada guru. Karena banyak pemuda zaman sekarang yang sedang mengalami kekristisan dalam sopan santun, maka perbanyaklah sabar. Karena pemuda zaman sekarang kebanyakan emosian, apalagi pas kalah dalam mabar. Dan pemuda zaman sekarang itu justru lebih senang dan bangga mengikuti budaya-budaya barat, membuka aurat, ikhtilat, bahkan kholwat, tawuran supaya dibilang kuat, minum minuman keras biar katanya hebat. Oh, sungguh naas mereka dalam keadaan tersesat. Segeralah bertaubat karena ajal selalu dekat. Akhlak pemuda zaman sekarang itu mulai menipis, bahkan krisis, sehingga rusaknya dari mereka ideologis yang membuat akal mereka menjadi tidak logis dan tingkah laku mereka menjadi tidak etis, yang akhirnya mereka hanya memikirkan hal-hal yang bersifat duniawis. Maka dari itu, marilah kita memperdalam menuntut ilmu supaya kita menjadi pemuda yang bermutu, dan perbanyaklah membaca buku supaya kita tidak menjadi pemuda yang bermutu. Marilah perdalam iman dengan akidah yang benar supaya kita dapat menangkis pemikiran-pemikiran liberal dan supaya kita sadar bahwa hidup adalah sebentar. Jangan sampai akhlak kita menjadi bubar karena zaman yang semakin edan. Wahai pemuda, akan ada yang kita banggakan di esok hari. Pemuda jangan mau jadi rata-rata. Hanya ada 2 pilihan bagi kita semua. Terus menerus menjadi penonton atau ikut menjadi pemain. Kita diwarnai atau kita yang mewarnai. Kita dirubah atau kita yang merubah. Dan kalau ada pemuda Indonesia yang menginginkan ada perubahan yang lebih baik di masa depan, maka mari kita pastikan pemuda itu adalah kita orangnya. Semangat selalu untuk kita semua yang berjiwa muda, yang menolak untuk berleha-leha walau waktu masih banyak yang tersisa, yang menolak untuk berputus asa walau kesuksesan seolah semakin susah dirasa, yang menolak untuk menyerah walau yang lain sudah berpasrah, yang menolak untuk kecewa walau satu demi satu teman perjuangan rela meninggalkan kita, yang menolak untuk jatuh
yang menolak untuk menggerutu walau kegagalan mewarnai sepanjang perjalanan, yang menolak untuk bersedih walau perjalanan hidup seolah hanya sisakan perih, yang menolak untuk lengah walau lawan sudah tertinggal jauh dan tengah-tengah, yang menolak untuk sombong walau tumpukan keberhasilan seolah menjadi saksi yang tak bisa berbohong, yang menolak untuk puas walau usaha kita sudah bisa hasilkan uang walau kita sedang tertidur pulas, yang menolak untuk puas walau bunda-budi keberhasilan sudah bisa mengalir dengan deras. Ya, karena kita adalah manusia-manusia berjiwa muda yang tak akan pernah berhenti berusaha, yang tak akan pernah berhenti melawan sampai kegagalan-kegagalan itu lelah untuk mendekati kita, yang tak akan pernah berhenti untuk tegar sampai kesedihan-kesedihan itu lelah dan berputus asa untuk melukai kita, yang tak pernah berhenti untuk berusaha sampai satu demi satu kesuksesan menampakkan diri di hadapan kita, yang tak pernah berhenti untuk berusaha sampai kebermanfaatan kita bisa dirasa oleh sesama. Iya, itu memang berat, namun membutuhkan perjuangan serta pengorbanan yang ekstra. Dan dengan berjiwa muda dan ridho yang maha kuasa, kita sebagai pemuda pasti bisa. Cukup sekian nasihat yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, fastabiqul khairat ya muqallibal